Baik, kembali lagi bersama saya Rizky Lingitipun dalam channel pembelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas di bab 4 bagian B, yaitu mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya untuk kelas 8 di semester 2. Jadi pada awal kita sudah membahas tentang bagaimana sampai pergerakan atau kebangkitan nasional itu ada pada tahun 1908, karena ada beberapa alasan yang sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan. Siapa saja yang merupakan perintis dari kebangkitan nasional pada tahun tersebut? Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Ya, ini pernah disinggung juga. Kenapa dikatakan modern? Karena organisasi yang memiliki pengurus tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja, sehingga itu dikatakan organisasi modern. Sudah pernah dijelaskan mengenai sedikit cikal bakal dari perjuangan sebelum tahun 1908, ya. Kita lanjut. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Beliau menyadari bahwa bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda itu sendiri. Jadi menurut beliau, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan yaitu rakyat harus cerdas, ya. Rakyat harus cerdas. Makanya itu pada kesempatan adanya politik etis, yaitu salah satu bidangnya yaitu tentang pendidikan, maka rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan, ya. Jadi pada saat itu yang hanya bersekolah adalah anak dari bupati ataupun tuan-tuan tanah ataupun orang-orang kaya, sedangkan rakyat jelata itu tidak mendapat pendidikan yang layak. Ini juga memberikan perjuangan penting, perjuangan awal dari Budi Utomo itu sendiri. Baik, Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Hubungannya ada di mana? Jika seorang anak ataupun generasi penerusnya sudah menempuh jalur pendidikan, maka dengan sendirinya dia akan menyadari di mana martabatnya saat itu. Jadi gagasan ini merupakan, ya, suatu gagasan positif yang kemudian disambut baik oleh para pelajar Stovia. Dan pada tanggal 20 Mei 1908 adalah hari lahir Budi Utomo. Jadi Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Bodhi dan atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Jadi perkataan Utomo berasal dari utama, ya. Dalam bahasa Sanskerta juga diketahui artinya tingkat pertama atau sangat baik. Baik, kita lanjut. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran, ya. Tetapi program ini lebih bersifat pada
sosial karena saat itu belum dimungkinkan melakukan gerakan yang bersifat politik, ya, karena Belanda masih sangat mengekang perjuangan-perjuangan ataupun organisasi-organisasi yang menentang penjajahan pada saat itu. Jadi sebagai organisasi pelajar yang berhentikan pelajar Stovia, ya, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta, ya, dan hasil kongres tersebut menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam mengajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Luar biasa, pada era tahun itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ya. Berarti pemuda dengan sendirinya memiliki semangat yang luar biasa, ya, semangat menggebu-gebu untuk memerangi buta aksara dan menyadarkan bahwa bangsa Indonesia harus segera melepaskan diri dari belenggu penjajah. Jadi setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, ya, kemudian memberikan kesempatan pada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar, ya. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, ya, jenis kelamin, dan agama. Ini ditulis kembali oleh Puspo Negoro dan Noto Susanto pada tahun 1992, halaman 178. Baik, kita lanjut. Dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa, ya. Selain untuk menyadarkan serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada penduduk ataupun masyarakat jelata pada saat itu, ini juga dengan sendirinya menumbuh kembangkan kehormatan bangsa, ya. Apa artinya? Artinya bahwa bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Artinya bangsa Indonesia harus memiliki derajat yang sama, tidak boleh dijajah, ya. Karena pada saat itu terjajah, maka Indonesia tertindas. Jadi pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi bagian dan menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai kepentingan baik dari birokrasi priayi atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib tanah air kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Artinya pidato ini memberikan pikiran, membuka jalan pikiran setiap anggota untuk bagaimana berpikir dapat mengusir Belanda pada suatu hari nantinya. Dan kemudian itu terwujud pada tahun 1945. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan Hari Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pada tanggal 20 Mei 1948 ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Baik. Jadi itu saja kita berbincang sedikit mengenai tentang lahirnya Budi Utomo, profil singkat Budi Utomo yang merupakan organisasi awal atau organisasi modern pertama yang dapat menyatukan pulau satu dengan yang lainnya, sehingga perjuangannya terarah dan terstruktur. Tidak sama lagi dengan perjuangan pada era sebelumnya, karena organisasi ini diisi oleh kelompok-kelompok atau orang-orang terdidik, sehingga manajemennya diatur dengan baik
lalu dapat menjalankan program-program yang sudah digagas bersama. Itu saja pertemuan kita pada bagian yang kedua. Nanti akan disambungkan pada pertemuan yang berikut. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Terima kasih.